Tapi kalau dalam konteks tarekoh kemudian meningkat menjadi hakikat, kamu itu iso sholat, tegak sholatmu manakala tazkiyatun nafsi. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, baru kamu bisa warka'u ma'arroki. Apa warka'u itu? Ruku. Apa ruku itu? Istighfar. Ya, jadi itu apa? Tegaknya sholat itu epistemologinya adalah dengan tazkiyatun nafsi. Epistemologi tazkiyatun nafsi adalah dengan istighfar. Apa istighfar itu? Istighfar itu merasa bahagia karena Allah itu maha besar daripada dosa kita. Orang kok astagfirullah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'du. Kita masuk pada pertemuan keberapa mah? 148. Kita lanjutkan kaji kita atau kajian kita, wiridan kita tentang sholat hakikat dan kesabaran. Sholat hakikat dan mujahadah kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ada beberapa sholat hakikat itu sholat apa? Manajemen diri yang utama, jangan menjadi orang fasik. Yang kedua, sholat hakikat dan mujahadah. Dan yang ketiga adalah sholat hakikat dan kesabaran. Semua pada diri kita. Coba kita cek ya dalam surat kedua ayat 151, coba dilihat 151, 152, 153 sih sebenarnya ya. Coba dilihat Pak. 151 itu gimana bunyinya awalnya? Kama arsalnaka fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni, terusnya azkurukum washkuruli wala takfurun. Terus ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Terus innallaha ma'as-sabirin. Itu ada ayat lagi ya. Terus wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Ya. Ya. Yang utama 153 itu, surat kedua 153. Gimana bunyinya itu yang 153? Ya ayyuhalladzina Allah, ya oke. Ada lagi yang itu yang dari banyak tentang kesabaran itu. Yang wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di awal-awal itu surat Al-Baqarah juga ayatnya kalau nggak salah berapa ya? Berapa ya? 45 ya, coba lihat. 45, 44 coba lihat, 44. Ya, yang 44 gimana? Yang 43 gimana? Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu kan ya, intinya sholat dan kesabaran. Maksudnya gimana? Sholat hakikat dan kesabaran itu, hakikat itu nyata pada dirimu gitu loh. Kalau kamu belum bisa sabar, berarti kamu belum sholat gitu loh intinya. Kamu baru melaksanakan rukun sholat.
yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam, alias sebenarnya secara hakikatnya belum sholat. Kenapa? Kamu belum sabar. Nah makanya mujahadah dulu, gitu. Pertama manage dulu, manajemen diri, ojo jadi wong fasik, manage dirimu, di skala prioritaskan. Hidup ini ada skala prioritas, ya. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu, mana yang amat sangat penting itu lakukan dulu. Ada sesuatu yang sangat urgent, kalau ditinggalkan mengandung risiko, wajib tinggalkan. Ada yang sifatnya penting tapi bisa ditunda. Ada yang sifatnya penting tapi bisa diwakilkan, manajemen. Sholat, hakikat, pertama yang paling utama manajemen. Yang kedua mujahadah. Kenapa mujahadah? Ya perang terus gitu loh. Ya toh, perang terus. Perang pada diri terus gitu. Dalam surat Haji kan itu yang pernah, gimana itu? Yang surat Al-Haji ayat terakhir, coba dilihat. Surat Al-Haji itu surat ke-22. Ayat terakhir. Gimana itu? Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa liyakunur rasulu alaikum syahida. Kebalik, gimana? Gimana? Wa takunu syuhada 'alan nas. Terus? Wa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi wa maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ayat keberapa itu? Ayat 78. Hanya 78 ayatnya surat Al-Haji itu, surat ke-22. Itu namanya mujahadah. Apa? Mujahadah itu serius. Kenapa serius? Kamu yang dipilih, bukan yang lain. Wajtabakum. Allah hanya milih kamu agar kamu menjadi mukmin, bukan hewan, bukan gunung, bukan malaikat. Kamulah pilihan Allah itu. Wajtabakum. Ya toh? Wajahidu fillahi haqqa. Sing nemen kamu. Manajemen pertama, lah manajemen memerlukan mujahadah, hasilnya kesabaran. Namanya mujahadah kudu sabar. Lah sekarang sholat hakikat kesabaran. Kalau kamu sudah sholat tapi nggak sabar, berarti hakikatnya belum sholat. Dirimu belum sholat. Baru melaksanakan rukun sholat yang terkait dengan qauli, terkait dengan fi'li, terkait dengan bilangan, terkait dengan waktu. Padahal sholat sabar itu selama-lamanya. Sabar itu kapan wae kan? Setiap saat. Nah itu. Makanya itu atamurun nasa wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iki sakmene iki ya toh. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kamu bisa sholat. Kamu bisa sholat secara hakikat. Lek atuz zakah. Apa atuz zakah itu? Ya ini mensucikan jiwamu. Sucikan jiwamu. Apa? Nafsumu aja melok-melok. Sholatmu aja mbok dagangan. Nah, ya toh. Kamu baru bisa sholat. Lek dalam kajian fikih ya tegakkan sholat, bayarlah zakat. Cukup itu syariah itu. Tapi kalau dalam konteks tarekoh kemudian meningkat menjadi hakikat, kamu itu iso sholat, tegak sholatmu manakala tazkiyatun nafsi. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, baru kamu bisa warka'u ma'ar raki'in. Apa warka'u itu? Ruku. Apa ruku itu? Istighfar. Ya, jadi itu apa? Tegaknya sholat itu epistemologinya adalah dengan tazkiyatun nafsi. Epistemologi tazkiyatun nafsi adalah dengan istighfar. Apa istighfar itu? Istighfar itu merasa bahagia karena Allah itu maha besar daripada dosa kita. Orang kok astagfirullah, itu. Jadi istighfar itu bukan kok
Ruku itu hakikatnya istighfar. Istighfar itu ora kok maca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, innahu kana ghafara. Iku lafate istighfar, iku syariate istighfar. Apa hakikat istighfar itu? Kamu merasa bahagia, yakin Allah Maha Besar, lebih besar dari dosa apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi orang istighfar orang nangis-nangis, seneng. Makanya itu urip iku dikongkon seneng. Carane ibadah. Apa ibadah itu? Menundukkan hawa nafsu lo. Paham apa lagi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 51 56 Al-Dzariyat surat ke-51 ayatnya 56. Supaya kamu bahagia, gimana? Tundukkan sifat manusiamu itu. Apa itu? Suka ngeluh, suka sambat, terus kurang pandai berterima kasih, suka berbantah, kurang pandai bersyukur, merasa lemah, itu hilangkan. Gimana caranya? Ya bahagiakan dirimu, temukan kenikmatan dalam segala hal. Lalu ucapkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ojo sambat wae, golek wis pokoke ojo ngeluh wae. Ojo merasa lemah. Kenapa? Yakin Gusti Allah Maha Kuat. Lek kowe aku enggak mampu, aku dhewe jelas aku lemah, tapi ada Allah, dia kuat. Ngono lho Dadi wong kemelinti malian. Ya. Ya aku ojo ngono, kuwi kurang syukur jenenge ya toh. Merasa lemah itu enggak apik ngono lho. Kenapa? Ya karena merasa lemah itu sombong gitu loh. Loh kenapa kok sombong? Ya kamu merasa bisa sendiri. Padahal ada Allah yang Maha Kuat. Al-Qawiyyu Al-Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Ya ojo ya Qawiyyu ya Matin tok. Yakinmu Allah itu ya Qawi ya Matin ngono. Ngono lah. Ojo ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarra zalimin. Zalim wong kaya apapun, kezaliman orang kaya apapun kalau kamu bersama Allah enggak bisa dikalahkan. Ngono, ya toh? Caranya gimana? Seneng. Kenapa kok seneng? Lah ya apa ya wong awake dhewe salah disepuro, ya. Dosa akeh ya. Dosa gede apapun jek besaran ampunan Allah. Lah kurang piye Gusti Allah. Kurang sehat, ya jaga kesehatane terus njaluknya Gusti. Ya Allah, maafin ini. Sehat Gusti, Allah Maha sehat. Seger waras ya Gusti. Jawab deh, ya beres ngono. Sing yakin ngono Gusti Allah. Sing yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr 99. Surat ke-15 ayatnya 99. Intinya yakin. Nah, sabar saiki. Sabar gimana salat hakikat sabar itu? Lek kamu belum sabar berarti durung salat. Gimana caranya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Kamu bisa tegak salatnya kalau tazkiyatun nafas. Gimana tazkiyatun nafas itu? Ya ruku. Gimana ruku itu? Istighfar. Gimana istighfar itu? Merasa bahagia, yakin Allah Maha besar daripada dosa apapun yang kita lakukan, dampak dari kita tidak terkendali oleh nafsu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nah, apa mungkin kamu itu memerintahkan manusia? Dirimu maksudnya. Kamu enggak mungkin memerintahkan sifat manusiamu itu, ya toh? Untuk melakukan kebaikan, tapi kamu lupa diri. Apa lupa diri itu? Wa antum tatlunal kitab. Gini gampangannya ayat kuwi. Kamu carane menundukkan, memerintahkan agar supaya sifat manusiamu yang kikir, yang suka berbantah, yang enggak sabaran itu menjadi berbuat baik. Caranya dipimpin oleh kitab. Wa antum tatlunal kitab. Kitabmu kamu fungsikan sidik, amanah, tablek, fatona. Kitab itu apa toh? Catatan. Wuqira ma wuqira fil qalbi, dialah iman. Sifat menungsamu, sifat jinmu yang suka marah-marah itu kudu dikendalikan oleh iman, ya toh? Wa antum tatluna. Kamu enggak mungkin menyuruh sifat manusia yang cenderung jelek itu menjadi baik, ya toh? Tanpa dipimpin oleh imanmu. Apa kamu enggak menggunakan akalmu? Afala taqilun. Lebih jelas lagi, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, caranya gimana? Kan sulit begitu itu.
mintalah tolong dengan sholat dan dengan yang sabar. Artinya gimana? Lakukan sholat bersama dengan yang sabar. Siapa yang sabar itu? Kanjeng Nabi. Allah yang sabar. Kesabaran Allah itu as-sabur. Ya, kamu nggak bisa sabar. Yang maha sabar itu Allah. Ya toh, diturunkan kepada Kanjeng Nabi, turun kepada kita. Ya toh. Melok Kanjeng Nabi, diterni nang Gusti Allah ben iso sabar. Lelek kowe dhewe enggak iso sabar. Karena yang sabar itu hanya Allah. As-sabur itu Allah. Kesabaran Allah turun berupa rahmah kepada Kanjeng Nabi, rahmah turun kepada kita berupa apa? Rahim. Apa? Silah rahim itu loh. Allah itu as-sabur, turun nang Kanjeng Nabi namanya rahmah, sabar juga. Rahmah dari Kanjeng Nabi turun pada kita namanya rahim. Rahmah, rahim. Allah itu rahmanun. Nah, paham gak ini? Allah itu rahmanun, rahimun, rahmatun pada Kanjeng Nabi, rahimun. Enggak ada yae. Gitu. Rahmun, rahim, rahibul, kasih sayang. Maka silaturahim. Allah itu rahmanun, rahimun. Kanjeng Nabi rahmatun, awake dhewe rahimun. Kan ya paham ini? Mangkane salat kuwi, salat ku menyambungkan diri nang Kanjeng Nabi supaya oleh rahmah. Mergo sing duwe rahmah Kanjeng Nabi, kenapa? Kanjeng Nabi diutus Allah dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat ke-21 ayat 107. Surat ke-21 itu surat Al-Anbiya. Tidak lain aku utus, aku risalahkan dirimu Muhammad kecuali menjadi rahmah pada seluruh alam, ya, alam insan. Alam insan itu apa? Iman, ilmu, nikmat, takwa. Jadi sholat kesabaran itu adalah sholat apa? Nyata diri sabar. Lah kamu belum sabar, berarti durung sholat masih yo, durung sholat hakikat. Saya break dulu ya. Bentar minum dulu kita. Break untuk pertemuan sholat dan kesabaran.